ada yang pernah itu masak nasinya tuh sampai jadi bubur gitu. Jadi kita makan bubur lauk ikan gitu kan. Halo Satria. Halo Kalvi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya, agak sedikit struggle belakangan ini karena Kenapa tuh? biasalah semester akhir. Oh iya, udah semester akhir ya? Udah semester akhir. Tinggal skripsi berarti lah. Insya Allah semoga ya bulan ini bisa tuntas. Bulan ini sidang, Agustus wisuda. Insya Allah. Semoga. Oke, kemarin nih denger kamu KKN kan di, nanti kau bisa ceritain di mana. Tapi katanya denger sempat viral. Waduh. Iya. Itu kenapa tuh kok bisa viral? Mungkin ini ya didukung dengan sebenarnya banyak faktor waktu itu. Karena pertama memang tempatnya bagus ya, bisa dibilang banyak. Itu di mana sih kalau boleh tahu? Daerahnya, kabupatennya dulu kali ya. Kabupatennya namanya Biak Numfor. Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Biak Numfor dulu itu provinsinya ya di Provinsi Papua. Provinsi Papua. Soalnya sekarang Papua provinsinya udah kepecah jadi Iya 5 tuh, ya. aku juga kurang ngikutin tuh gimana perkembangannya. Dulu waktu SMA tuh provinsi cuma ada 34, sekarang jadi 38. 38 ya kan, mekarnya tuh. Nah kita waktu itu ditempatin di pulau, ini pulaunya namanya Pulau Bundi itu. Pulau Bundi. Berarti kabupatennya di Biak, provinsi Papua, pulaunya di Pulau Bundi namanya. Betul. Biaknya tuh harus lengkap penyebutannya. Biak Numfor. Kenapa sih emang harus nyebut lengkap gitu? Karena di situ ada 2 pulau sebenarnya. Yang pertama pulau utamanya namanya Pulau Biak, yang satunya lagi di sebelah barat itu ada namanya Pulau Numfor. Jadi nyebutnya lengkap tuh. Oh, dibagi 2 ya? Iya, Biak Numfor. Okay. Cuma sebenarnya ada lagi tuh. Ada jajaran kepulauan di sebelah timur, nah itu penempatan dari tim kami waktu itu. Oke. Berarti di Biak Numfornya. Biak Numfor. Okay. Aku sempat dengar sih, sebenarnya tuh Biak itu kan emang udah terkenal ya. Maksudnya semua orang tahu di mana Biak dan gimana bagusnya Biak gitu. Cuman aku sendiri tuh lebih penasaran sih. Kamu kan KKN jauh tuh di Biak Numfor di Papua. Apa sih alasan kamu, the main reason kenapa kamu milih untuk KKN di Papua gitu, di Biak Numfor terutama? Karena kan itu pertama jauh, terus lingkungannya berbeda, terus iklimnya juga berbeda. Kenapa sih kamu memutuskan untuk milih di Biak Numfor? Sebenarnya ada 2 alasan sih Vi waktu itu. Yang pertama dulu kan aku juga aktif di beberapa organisasi ya, dan beberapa halnya tuh aku juga suka nulis tentang Papua. Oh ya? Iya, dan agaknya kurang afdol gitu kalau misalkan aku cuma bersuara-suara aja, sedangkan aku punya opportunity untuk kesana, tapi aku nggak maksimalin. Itu alasan yang pertama tuh Vi. Alasan yang kedua, kapan lagi sih aku bisa ke daerah timur Indonesia, tentunya jauh banget. Itu dari daerahku asalnya Semarang, nggak kebayang aku bisa ke Papua loh. Terus ada opportunity ini, ya why not? Jadi gitu. Emang dari awal itu pilihan kamu ya sebagai pribadi untuk bisa berangkat ke Papua waktu KKN. Betul. Oke. Tapi ada lagi nggak selain karena emang kamu emang udah tergabung di beberapa organisasi? Tapi kalau boleh tahu organisasi apa nih yang membuat kamu jadi pengen ke Biak gitu, ke Biak Numfor Iya. Dulu sih waktu zaman SMA kan juga aku di OSIS gitu kan. Juga aktif dalam pergerakan di SMA. Juga aku ada di tim Olim. Waktu dulu itu aku di geografi. Tentunya juga banyak mempelajari tentang Papua itu seperti apa dan segala problematikanya, plus minusnya dan keindahannya juga. Dan mungkin ini kesempatanku buat terjun langsung ke lapangan. Jadi kan biasanya kita cuma textbook. Nah, saatnya kita terjun ke lapangan. Menurutku sih gitu, Vi. Tapi ini, kamu pernah membayangkan gak sih, maksudnya kan mungkin kamu udah belajar banyak nih sebelum kamu berangkat ke Biak Numfor, ke Papua gitu kan. Pasti kamu udah tahu nih, pasti sebelum berangkat apa aja nih struggle-nya ketika kamu nanti di sana. Kayak mungkin gak ada listrik, bisa jadi, mungkin gak ada internet. Apa aja sih mungkin bisa diceritain struggle-nya ketika kamu di sana gitu. Ini nih, kita kalau bicara struggle tuh setiap daerah KKN, setiap penempatan itu pasti punya struggle-nya masing-masing, punya bebannya permasalahannya masing-masing. Nah kalau di tempatku ini unik. Kalau orang bilang wah nanti susah sinyal dan lain sebagainya, masih bisa kok sinyal di sana. Masih masuk ya berarti? Masih masuk. Kalau di Pulau Utama. Oke. Ini kalau di Pulau Utama. Tapi kalau di daerah penempatanku itu di Pulau Bundi ada di titik-titik tertentu. Kayak di pantai utara, paling utara itu namanya Pantai Sorina. Itu tempat kami tinggal tuh di situ.
itu punya tuh sinyal Telkomsel walaupun 1-2 bar. Oke. Nah, beberapa kalau ada angin gede lewat hilang. Oke. Ya, Kebawa itu. angin ya sinyalnya. Nggak tahu tuh gimana tuh. Mungkin nggak ada hubungannya, cuma setiap ada angin besar lewat atau lagi apa, beberapa hilang sinyal. Nah, selain pakai provider itu, ya udah nggak ada sinyal. Terus untuk listrik kita cuma disediain listrik dari malam hari. Jadi malam hari. Justru berarti jam, siang nggak ada? Nggak ada sama sekali. 18.00 WIT sampai paginya jam 6. Tapi kalau misalkan yang jaga listrik itu ketiduran, ya bisa lebih siang lagi. Karena pernah itu satu tempo, waktu itu yang jaga listrik ketiduran. Itu berarti ada matiin. Orang sendiri yang ada jaga orang listrik. sendiri. Berarti emang diatur gitu, mulai listrik nyala tuh mulai dari jam 18 sampai jam 6 doang gitu ya? Iya, benar. Gitu. Oke. Terus berarti untuk masalah absensi gitu berarti agak sulit dong? Karena kalau misalnya KKN ada presensi dan harus melaporkan nggak sih kegiatan kesehariannya gimana? Setiap hari harus ada presensi gitu ya. Sebenarnya tuh pinter-pinternya kita ngakalin aja sih sebenarnya. Nggak ada kata nggak bisa. Kan waktu di WA kan sekarang ada stiker emang boleh bilang nggak boleh, apa nggak bisa gitu. Sekarang tuh serba bisa. Jadi misalkan HP teman kita habis, ya udah kita mau nggak mau pinjemin HP dan lain sebagainya. Diakalin lah. Terus kalau misalkan yang bukan kormanit, misalkan anggota biasa gitu, itu juga bisa dipresensikan sama kormanitnya kayak gitu. Kan batas kita nggak presensi kalau nggak salah 3 ya. 3, nah itu bisa dimaksimalin di situ sih. Dan karena kita sifatnya tim kan, ya kita saling mengingatkan aja gitu. Tapi ada nggak struggle lain selain masalah pertama internet dan listrik gitu? Mungkin dari kulturnya yang berbeda, terus orang-orangnya, atau mungkin makanannya gitu, atau airnya gitu gimana? Ya kalau dijelasin mungkin ya ada beberapa sih. Misalkan air dulu ya, kita bicara tentang air. Di situ airnya jelas payau. Jadi Pulau Bundi itu kan kecil tuh sebenarnya. Kita bisa jalan kaki dari ujung ke ujung gitu. Oh ya? Atau mungkin ngiterin pulaunya tuh jalan kaki masih ketempuh itu. Masih kuat. Hanya jalan kaki? Hanya jalan kaki. Soalnya kalau di peta kayak gede banget. Enggak juga sebenarnya kalau kita di in real life-nya. Soalnya di situ juga nggak ada motor. Oh berarti kalian kemana-mana harus jalan kaki untuk proker. Kecuali kita kalau misalkan ada program yang dipanggil ke pulau utama, nah itu baru disediain kendaraan. Nah di situ airnya payau itu, jadi kayak kita mandi itu beberapa meter ke arah utara itu udah laut, udah pantainya. Nah kelemahannya di situ yang ada beberapa kamar mandi itu yang kita nggak ada pompanya, mau nggak mau kita nimba. Pakai sumur berarti? Pakai sumur. Nah waktu kita cicip tuh kan kita sikat gigi tuh, rasanya asin. Ya. Terus ya selain air, ya kalau culture ya pasti ya, maksudnya berbeda lah orang di sini dengan yang di sana. Tentunya itu bukan menjadi alasan bagi kami. Justru kami berangkat ke sana itu untuk mempelajari itu. Jadi kan kita juga udah dapat pembekalan kan dari DPKM tentang bagaimana kita untuk bersikap toleran dan tentu aja kita bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar kayak gitu. Berarti emang secara kalau misalkan air tadi emang terus kalian kalau misalnya ngakalin air tetap asin kan sikat gigi tetap pakai air itu? Ya tetap pakai air itu. Berarti kalau minum? Kalau minum ini ada 2 cara waktu itu. Pertama kita disuplai air galon. Dari pemerintah? Dari pemerintah. Ya, ini kolaborasi antara Pemda waktu itu dengan pemerintah desa. Kepala desanya waktu itu Pak Andi Farwas itu ngesuplai galon. Tapi kan galon itu kan cepet habisnya ya. Iya, apalagi kalian ber-29 ya? Ber-29 ya kan. Diminum 29 orang paling beberapa hari udah habis. Nah, kita ngakalinya pakai ini gentong penampungan. Jadi kalau misalkan hujan itu ditampung di situ. Nah kalau kita airnya ini untuk masak, ya udah kita pakai air itu. Nah ngakalin ya kalau yang ditampung tadi. Yang ditampung tadi. Tapi kadang kan rasanya masih agak semrawut ya. Kita akali pakai iodin, betadin itu loh. Kita tetesin 1-2 titik, udah tuh rasanya jadi kayak tawar gitu. Lebih better lah ya. Better daripada kita langsung konsumsi yang itu kan. Gitu. Berarti kalian itu di sana pertama minum airnya, air galon tadi, sama untuk nampung air dan dikasih betadine tadi. Kalau misalkan untuk makan berarti kalian masak sendiri? Kalau makan atau lebih kayak dikasih warga sana gitu? Soalnya kan biasanya tuh banyak tuh mama-mama di Papua yang ngajakin makan. Loh, orang sana tuh kalau masak enak loh. Apalagi kalau masak hidangan laut. Iya, masak hidangan laut. Waktu itu kita pernah lagi ada
kayak selebrasional gitu, dimasakin tuh ikan, ya itu enak banget itu ikannya. Nah kadang kita juga, bukan kadang sih, kita punya jadwal piket masak. Jadi di rolling tuh per hari, siapa masak dari mulai nasi sampai lauk. Nah mereka yang masak gitu. Berarti ada piket masaknya. Ada piket masaknya. Nah ini apes kalau misalkan dapat piket masak yang nggak pinter masak. Ada kayak gitu. Pasti ada. Boleh ceritain gimana? Jadi waktu awal-awal KKN kami tuh belum pinter masak nasi pakai dandang. Jadi kayak panci gede gitu, terus kita masak nasi pakai itu. Kalau kita kan di sini kan masak nasi ya paling pakai Magicom gitu kan. Tinggal airnya sekian jadi enak, pulen gitu kan. Tapi kalau sana nggak, ada triknya gitu. Nah, udahlah pakai panci, kemudian kompornya itu bukan kompor gas. Kompornya itu kompor ini loh, kompor sumbu itu loh. Oh iya, sumbu. Yang pakai minyak tanah. Itu kan udah lama juga. Waktu itu pernah itu. Jadi awal-awal kami KKN tuh semua piket belum ada yang bisa masak nasi dengan benar. Karena apinya juga nggak bisa diatur ya? Apinya belum bisa kita atur. Oh berarti selama kalian belajar itu bisa diatur setelah itu? Iya, bisa diatur. Terus kayak ada yang pernah itu masak nasinya tuh sampai jadi bubur gitu. Jadi kita makan bubur lauk ikan gitu kan. Terus kayak Masya Allah gini banget gitu. Terus akhirnya di beberapa waktu, kebetulan waktu itu piketku, kami berkunjung ke rumah Mama Dorcas namanya. Terus aku bilang, Mah tolong kami ajari masak nasi yang bener. Kan mama kan juga masaknya pakai alat yang sama gitu kan. Oh berarti di sana warga sana juga makannya pakai nasi ya? Pakai nasi. Karena kan kebanyakan orang makannya sagu di sana gitu. Papeda gitu kan. Papeda. Nah akhirnya diajari ini loh kalau masak kayak gini. Terus kami juga dipinjemin kompor dengan sumbu yang lebih baik gitu kan. Terus akhirnya di setengah akhir masa KKN kita nasinya udah mulai membaik lah kayak gitu. Berarti udah bisa makan nasi dengan normal ya? Dengan lebih baik, ya dengan ya bisa dibilang dengan normal kayak gitu. Tapi yang waktu waktu nasinya jadi bubur itu tapi tetap dimakan? Tetap dimakan ya kan, kita juga menghargai siapa yang masak gitu kan. Jarang-jarang juga kan kita bisa makan di sana kan. Iya. Oke, mungkin aku penasaran juga sih, gimana kamu terus menghadapi struggle-strugglemu tadi di sana gitu kan? Kayak gimana kamu misal waktu ada proker misalkan, terus kamu ada kendala di situ yang sulit untuk gimana ya untuk bisa menyelesaikan proker itu gitu. Ada nggak sih cerita-cerita kayak gitu? Kalau struggle setiap divisi pasti mengalami, setiap KKN pasti mengalami. Cuma kalau boleh sharing dikit dari divisiku dulu aja ya. Waktu itu kita banyak tuh struggle. Yang pertama dari segi pembiayaan tentunya, kemudian dari segi alat tentunya, dari segi alam. 3 ini yang jadi menurut kami obstacle untuk kami melaksanakan proker. Cuma semua itu sebenarnya bisa kami selesaikan waktu itu dengan komunikasi kuncinya. Jadi komunikasi antara aku waktu itu selaku ketua koortemanya pariwisata, terus dengan PIC-nya di dalam prokernya itu sama stakeholder-nya. Katakanlah gini, waktu itu kami mau pemotretan bawah laut diving gitu kan. Tentunya ini kan butuh pembiayaan, butuh alat, butuh guide juga gitu kan. Butuh pembiasaan juga dengan alam. Nah itu gimana caranya kita bisa menyelesaikan itu, ya kita menghubungi stakeholder setempat. Ada 2 stakeholder waktu itu di Pemdanya, Dinas Parwi, sama satunya lagi dari Dive Center, sama satu lagi yang nggak boleh aku lupa sebutin, BKKPN Kupang waktu itu, Bang Nando Mangando, shout out to him. Jadi kami juga banyak dibantu waktu itu sama timnya Bang Nando, BKKPN Kupang, tentang bagaimana menyelamnya. Kemudian kami sempat didampingi nyelam bareng, terus dipinjemi beberapa alat juga. Jadi itu mungkin kami berangkat ke sana alat juga nggak lengkap-lengkap banget. Cuma sampai sana tentunya dengan komunikasi ke stakeholder yang tepat, kemudian menjabarkan kami punya program ini dan manfaatnya seperti ini tentunya, dan punya kapabilitas untuk mengoperasikan dan menjaga alatnya, tentunya kami difasilitasi kayak gitu. Oke, berarti puji Tuhannya orang-orang di sana tuh mau lah ya bekerja sama teman-teman dari KKN BILO untuk bisa menyelesaikan proker yang kalian bawa gitu. Betul. Keren banget sih. Soalnya mungkin kebanyakan orang tuh sulit gitu kan untuk komunikasi sama orang baru gitu, yang kulturnya beda pasti sulit banget kan. Kalau misalkan kamu sendiri sama orang sana membangun komunikasi yang gimana ya, bisa dibilang bisa diterima sama orang sana, itu ada nggak sih tipsnya atau caranya gitu?
Kami waktu itu menggunakan pendekatan pinang. Pinang? Iya, Apa itu pinang? Jadi kayak ada buah tuh namanya buah pinang, sama biasanya ada kapur. Itu dibuka, digigit, terus kapurnya kita cocol gitu, kita kunyah-kunyah terus aja. Itu biasanya dilakuin sama orang-orang setempat. Nah, kalau kita lagi mau ngobrol atau mungkin mengadakan pertemuan, kita sediakan pinang biasanya. Oh gitu. Ya, biar ngobrolnya lebih lebih lancar gitu kan. Kita juga bisa membaur dan mereka juga bisa lebih enjoy kalau misalkan kita lagi ajak diskusi. Kadang kan ada beberapa orang yang kalau misalkan kita ajak ngobrol kalau nggak friendly gitu, mereka juga sungkan untuk terbuka. Nah itu ibarat kata kita membuat mereka rasa nyaman ngobrolnya, mereka merasa diterima dan ternyata mereka, maksudnya kami itu tahu budaya mereka gitu. Oh, berarti kita yang justru beradaptasi dengan budaya mereka. Tentu, karena kami pendatang. Itu kan rumah mereka. Dan mungkin next step-nya adalah kami harus jujur tentang apa yang mau dikerjakan. Tentunya bukan yang serta-merta Bapak, Mama, kami bawa program seperti ini. Enggak. Tentunya kami melakukan pendekatan di mana bahwa yang lebih tahu daerah setempat adalah mereka. Bukan kami selaku pendatang. Nah, kami membawa beberapa pengetahuan kami yang kami pelajari di kampus untuk coba diterapkan di daerah setempat. Tentunya dalam pelaksanaan proker itu enggak kita saklek gitu ya, enggak. Tentunya banyak masukan-masukan dari Bapak Mama di sana untuk prokernya itu bisa berjalan dengan lancar. Berarti emang ada istilahnya membangun koneksi internal dengan kultur mereka. Pasti. Soalnya kan pasti di Jawa nggak ada kan kultur pinang tadi itu. Iya. Dan kalian baru nyoba juga di sana gitu. Iya. Dan juga gimana caranya kita berusaha untuk menyesuaikan apa yang kita punya ke mereka juga. Iya, gitu. betul. Berarti mungkin satu lagi sih aku kepo ini. Keadaan alam atau situasi alam di sana itu kau bisa gambarin nggak kayak gimana? Soalnya kan kebanyakan orang tuh melihat atau mendengar Biak Numfor tuh katanya bagus banget, kayak ada surga jatuh ke bumi. Kau bisa visualisasiin nggak kayak gimana sih sebenarnya di sana itu? Jadi waktu pertama kali kami mau landing gitu ya, udah lihat hamparan pasir dulu tuh kita. Wah, lautnya biru banget nih, bagus banget. Waktu kita landing, turun, itu kami belum melihat banyak hal ya, karena kami baru datang. Terus waktu udah berjalan beberapa lama, khususnya kami yang ada di divisi pariwisata, kami tuh muter-muter di 9 destinasi prioritas Biak Numfor. Memang di sana untuk kekayaan alamnya memang luar biasa, keindahan alamnya luar biasa. Bahkan di pulau utama itu ada satu tempat itu telaga bening banget, Vi. Telaga itu bening banget. Kami datang ke situ, ternyata nggak hanya keindahan alam berupa pantai saja ataupun terumbu karang, tapi juga di daratan utamanya itu juga ada wisata alam berupa air terjun dan telaga yang memang bagus waktu itu. Nah, terus juga waktu itu yang paling prioritas tuh di daerah sana adalah wisata divingnya. Jadi emang udah terkenal ya di sana. Emang udah terkenal. Jadi kami bantu upin lagi waktu itu untuk wisata divingnya itu. Di website-website yang memang dikunjungi oleh para divers internasional. Jadi ada ya, berarti orang-orang internasional banyak justru yang datang ke sana. Justru malah sana itu pasarnya itu internasional. Yang yang domestik itu malah ya bisa dibilang nggak sebanyak yang internasional. Ya karena mungkin beberapa pertimbangan ya. Untuk ke penerbangan ke timur sendiri itu jauh lebih mahal daripada ke barat. Itu mungkin udah di luar kapasiti kami. Cuma yang ingin kami lakukan di sana adalah mempromosikan lebih dalam mengenai kekayaan dan keindahan alam milik Biak Numfor ini, khususnya waktu itu dive spot yang ada di kawasan Kepulauan Padaido seperti itu. Jadi ada satu dive spot itu namanya Goa Bundi. Itu waktu kami turun, kan aku di atas nih, cuma aku dapat cerita aja dari teman-teman yang turun ke bawah. Kita lihat footage-nya juga. Jadi waktu nyelam itu di dalam itu membentuk goa, Vi. Jadi mereka masuk tuh dalam ada goanya, maksudnya di dalam bawah laut itu. Di dalam itu, dan itu letaknya tuh deket banget sama pulau penempatan kami. Makanya itu dinamakan Bundi Cave atau Goa Bundi. Waktu masuk, nah di ujung teman-teman itu mau keluar, itu kayak ada cahaya dari atas gitu di mulut goanya itu. Nah itu yang didokumentasiin di after movie KKN kami dan beberapa foto yang mungkin kami bisa sebarkan di situ. Jadi nanti kayaknya teman-teman harus banyak nonton video after movie-nya. Tentu. Kayaknya bagus banget ya. Langsung kunjungi aja di YouTube-nya. Soalnya itu katanya yang sempat viral tuh, karena kan video kalian itu kan emang didedikasikan banget buat
orang-orang di sana, dengan kultur di sana, alam di sana, dan ya aku juga yang udah nonton cukup amazing sih sebenarnya. Mungkin ini sih satu lagi, kamu ada nggak apa ya, kayak kenapa sih orang-orang khususnya mahasiswa yang akan KKN gini harus banget keluar dari zona nyaman? Maksudnya kayak coba deh keluar dari Pulau Jawa untuk KKN-nya, coba deh untuk menyentuh daerah-daerah yang belum tersentuh gitu. Ada nggak sih kamu saran buat teman-teman di luar sana yang mau KKN nih? Karena kan udah mendekati hari-hari berangkat KKN gitu. Iya bener. Menurutku you only live once. Ya jadi kayak kita cuma hidup sekali. Saatnya kita kalau ada opportunity bisa berkontribusi. Kita bisa berkontribusi lebih tentunya di luar Jawa atau mungkin di luar kota Yogyakarta ini, dan tentunya melihat bahwa Indonesia itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat kaya. Jadi mumpung ada kesempatan, tentunya di momen KKN ini silakan teman-teman bisa explore lebih jauh, lebih dalam mengenai kekayaan-kekayaan dan keindahan alam di Indonesia yang tersebar luas di seluruh Indonesia, dari barat, dari Sabang sampai Merauke. Karena nggak akan rugi ya? Nggak akan rugi. Oke, terima kasih banget Satria udah mau sharing cerita gitu kan. Semoga besok bisa ke Papua lagi, ke Nepal lagi. Amin. Kalau next mungkin ada keinginan ke sana lagi? Ada tentunya. Jadi kami itu buat satu jargon, biak bila ingat akan kembali. Dan kami selalu ingat biak, dan saat ada kesempatan kami pasti akan kembali. Oke, keren banget. Selamat dulu kita. Semoga bisa ke biak. Amin.